Hello everyone, it's me Memuli again, and what time is it? It's English time with Memuli. Today we are going to talk about new topic for 12th grade of vocational school, obligation and necessity. Are you ready to learn? Let's look at the presentation. Okay, students, today we are going to talk about obligation and necessity. And in this video, we are going to especially talk about social and language function and also text structure of obligation and necessity. Let's start first by looking at our goals. The first one is to identify social function, language function, and text structure of obligation and necessity. The second one, to differentiate some expression or for obligation and necessity. And the last one, to understand the use of different expressions for obligation and necessity. Jadi kita di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi social function, language function, dan text structure dari obligation and necessity. Yang kedua, untuk membedakan beberapa ekspresi untuk obligation and necessity. Dan yang terakhir, untuk memahami penggunaan ekspresi-ekspresi yang berbeda untuk menyatakan obligation and necessity. Now, let's look at the definition. First, we have two keywords here. Kita ada dua kata kunci. Yang pertama obligation dan yang kedua adalah necessity. And now we are going to first look at the definition for obligation. Kita pertama-tama melihat dulu definisi dari obligation ya. Di sini dikatakan a legal or moral duty to do something. Jadi obligation itu didefinisikan sebagai sebuah tugas yang legal atau sah atau juga berupa tanggung jawab moral yang harus dilakukan ya, tanggung jawab moral untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya di sini, it's her moral obligation to tell the police what she knows. Adalah tanggung jawab moralnya untuk mengatakan kepada polisi apa yang ia ketahui. The next keywords is necessity, and the definition is the need for something or something that is needed. Necessity itu bisa didefinisikan sebagai kebutuhan akan sesuatu atau sesuatu yang dibutuhkan. Jadi yang tadi obligation adalah berupa satu kewajiban yang berdasarkan hukum atau sah di mata hukum, sedangkan necessity ini adalah satu kebutuhan. Begitu ya kata kuncinya. Kemudian example in sentence is, in my work a computer is a necessity. Dalam pekerjaan saya, komputer adalah sesuatu hal yang dibutuhkan, adalah sebuah kebutuhan. Now let's look at the function of obligation and necessity. Let's look at first the social function. It is to state and ask about an obligation and necessity. Tentunya ya, fungsi sosialnya adalah untuk menyatakan dan menanyakan mengenai obligation and necessity. Sedangkan untuk language function-nya ada beberapa poin. Yang pertama, expressing an obligation and necessity atau mengekspresikan obligation and necessity. Yang kedua, asking about an obligation and necessity, bertanya mengenai obligation and necessity. Yang ketiga, responding to an obligation and necessity, bagaimana kita merespons obligation and necessity. Dan yang terakhir, telling people what to do, kita menyampaikan kepada orang apa yang harus dilakukan. Okay, now let's move on to the expressions. First, we are going to look at some examples of expression using in asking about obligation. Kita lihat dulu beberapa contoh ekspresi yang bisa kita sampaikan ketika kita menanyakan tentang obligation. Ada 4 contoh di sini. Let's start with the first one. Should I prepare the document? Haruskah saya menyiapkan dokumen? Yang kedua, do I have to talk to Joe?
Apakah saya harus berbicara dengan Joe? Yang ketiga, must I leave him? Haruskah saya meninggalkan dia? Dan yang terakhir, am I supposed to call the doctor? Apakah saya harus menelepon dokternya? Okay, the next expression is to express obligations. We have also 4 sentences here. Ada 4 contoh lagi untuk mengekspresikan obligation ya. The first one, I must tell them the truth. Saya harus menyampaikan kepada mereka kebenarannya. Yang kedua, you should answer his question. Kamu harus menjawab pertanyaannya. Yang ketiga, I have to send the report. Saya harus mengirimkan laporannya. And the last one, you are supposed to bring the paper. Kamu diharapkan atau diharuskan membawa paper atau kertas. Ya. The next expression is to express necessity. Ekspresi contoh yang berikut ini adalah untuk mengekspresikan necessity. Kita lihat di sini, he has to attend the meeting tomorrow. Dia harus menghadiri pertemuan besok. She must write a report about the event to her boss. Dia harus menulis laporan tentang acara tersebut kepada bosnya. We need to check the weather report for tomorrow. Kita harus mengecek laporan cuaca untuk besok. So, the context of these sentences probably they want to have a journey tomorrow, or perhaps they are going to have outdoor activity, so they need to check the weather report to make sure that tomorrow everything is going to be alright with the weather ya. Jadi ini konteks kalimatnya. Bisa jadi mereka akan melakukan perjalanan besok atau melakukan aktivitas di luar ruangan, maka menggunakan ini untuk menyatakan bahwa mereka perlu melihat perkiraan cuaca untuk besok, sehingga kegiatan di besok hari itu bisa sesuai dengan kondisi cuacanya. The last sentence is, I must be careful not to upset him. Saya harus berhati-hati tidak membuat dia merasa kesal. Oke, dan selanjutnya kita lihat di sini adalah useful vocabularies to talk about laws and rules. Di sini kita akan melihat beberapa vocab atau kosakata yang kita bisa gunakan ketika berbicara mengenai laws and rules. Jadi, laws and rules ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan obligation ya. Kalau kita bicara mengenai obligation, maka kita akan berbicara juga mengenai laws atau hukum dan rules atau peraturan-peraturan. Okay, you can see here. Let's start with the first one. It's illegal to. Ya, illegal artinya melanggar hukum. Jadi di sini dikatakan it's illegal to adalah melanggar hukum untuk etc. etc. Di sini bisa kalian isi dengan aktivitas-aktivitas atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Yang berikutnya, it's against the law to. Sama ya, against itu artinya melawan. Jadi adalah melawan hukum untuk etc. etc. It's banned, yang artinya dilarang. Itu dilarang. Kemudian yang berikut, the law isn't enforced. Hukum tidak membolehkan. The police turn a blind eye. A blind eye ini adalah satu ekspresi yang berarti seperti pura-pura tidak tahu ya, seperti itu, sehingga the police turn a blind eye berarti bahwa polisi memasang sikap pura-pura tidak tahu. Kemudian the police is quite relaxed about it. Ya, ini juga hampir sama dengan yang di atas. Kemudian yang berikutnya, you might get a fine. Fine di sini
berarti denda. Jadi you might get a fine artinya kamu mungkin akan didenda. You might be banned. Kamu mungkin akan dilarang. Dan atau bisa juga kita dengar istilahnya dicekal ya. Dan yang terakhirnya, you might get points on your license. Kamu mungkin akan mendapatkan poin di SIM kamu, seperti itu ya, atau perizinan kamu. Now, let's look at this one. We are going to change the do's and don'ts into obligation and necessity. Di sini bisa kamu saksikan ada sebuah selebaran mengenai do's and don'ts, artinya apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan of coronavirus prevention untuk menghindari coronavirus. Di sini ada 6 gambar. Dari gambar-gambar ini dan frase-frase yang ada di bawah gambar, kita akan mencoba mengubahnya menjadi kalimat-kalimat yang mengekspresikan obligation and necessity. The first one here, in this one, aslinya keep distance from others. Kalau kita rubah dia menjadi kalimat, we should keep distance from others. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain. The next one, wash your hands often become, you must wash your hands often. Kamu harus mencuci tanganmu sesering mungkin. Kemudian yang berikut, cook or order your food menjadi you have to cook or order your food. Kamu harus memasak atau memesan makananmu. The next one, don't shake hands. Ini adalah yang negatifnya ya. Maka kalau kita buatkan kalimat obligation and necessity-nya bisa menjadi you are not supposed to shake hands. Kamu tidak diperbolehkan untuk berjabatan tangan. The next one, you have to avoid touching your mouth and nose. Kamu harus menghindari menyentuh mulutmu dan hidungmu. And the last one, you ought to avoid bars, restaurants, or crowded places. Kamu harus menghindari bar, restoran, atau tempat-tempat lain yang ramai atau tempat ramai. Okay, so these are some sentences that using modals or auxiliary verbs to express obligation and necessity. Bisa kamu lihat pada tulisan yang berwarna merah, ini adalah kata-kata atau models yang bisa kamu gunakan untuk mengekspresikan obligation and necessity. Okay, students, that's it for today. Ini adalah materi kita. I hope you have already now understand about obligation and necessity, especially about its definition, social function, language function, text structure, and some expressions that you can use to express obligation and necessity. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Have a nice day and see you in our next video. Goodbye everyone.